Bab 1051. Menyerang tiang penyangga langit iblis. Di malam yang gelap, terdengar suara gemuruh di seluruh Nanchu. Kultivator dinasti Dacu akhirnya berhasil menjaga Nanchu, tetapi harus membayar dengan harga yang mahal. Dilihat dari kejauhan, ada mayat di mana-mana di seluruh Nanchu, termasuk kultivator dinasti Dacu dan prajurit domain iblis. Ketika melihat tembok kota Nanchu dari kejauhan, yang telah menjadi merah karena darah, formasi batasan wilayah hancur berantakan, banyak tembok kota yang runtuh. Ayo cepat! Di tembok kota, ada sosok-sosok bergerak, tergesa-gesa dan sibuk memperbaiki formasi batasan wilayah, juga menyusun formasi dan busur di tembok kota Nanchu. Orang-orang yang terluka dibawa pergi, langsung digantikan oleh prajurit lain. Nancy Ji berdiri di puncak menara gerbang selatan, melihat ke arah Beichu dengan tenang, seolah-olah dia bisa melihat punggung orang itu yang kurus dari jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit darah keluar dari sudut bibirnya. Dia terluka, jiwanya terluka, dan ekspresinya lelah. Waktu domain iblis menyerang kota, dia melawan 9 jenderal iblis sendirian, memenggal 5 dari mereka dan sisa yang 4 semuanya dibuatnya mundur secara paksa. Langit sudah gelap, pasir kuning Beichu beterbangan. Melihat ke bawah, selalu ada bayangan hitam bergegas menuju Nanchu seperti lautan hitam. Itu adalah prajurit domain iblis yang masih menambahkan pasukan menerobos Nanchu, bersumpah untuk melahap Nanchu. Ini adalah pegunungan yang membentang lebih dari 8.000 mil, seperti naga raksasa yang tertidur di tanah. Selama periode itu, gunung-gunung raksasa menjulang dan puncaknya bertumpuk. Ini adalah salah satu dari sedikit pegunungan di Beichu, gunung pemakaman bumi. Di malam yang gelap, ekspedisi dinasti Dacu yang dipimpin oleh Harley Ye tiba lebih dulu. Kemudian, Raja Demon, Yu Jiangkui, dan para raja lainnya juga memimpin pasukan mereka dan tiba. Semua orang bergabung dan menatap ke arah daratan Beizhen. Tiang penyangga langit iblis yang menjulang tinggi ke langit seperti ada di depan mereka. Pertahanan domain iblis kuat, mereka membangun formasi batasan wilayah yang besar di seluruh daratan Beizhen dari timur ke barat. Formasi batasan wilayah ini seperti tembok kota Nanchu yang membagi daratan Beizhen dan tanah Zongtong. Jika ingin memasuki daratan Beizhen, maka harus melewati formasi batasan wilayah, atau bisa dibilang, jalan menuju daratan Beizhen terhalang oleh formasi batasan wilayah yang sangat besar ini. Selain formasi batasan wilayah dan tak terhitung banyaknya prajurit domain iblis, sisanya benar-benar seperti karpet gelap, pasukan domain iblis yang rapi menutupi seluruh daratan Beizhen, tidak menyisakan celah sedikit pun. Pertahanannya sungguh luar biasa, kata Raja Siluman dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membuat lubang kecil di formasi batasan wilayah, tapi pasti akan mengganggu banyak kaisar iblis di domain iblis, renung naga kuno mistik. Lalu bagaimana? Para raja menatap Harley Ye. Harley Ye berkata, serang paksa. Mendengar ini, para raja dan 90.000 alam langit semu menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengerahkan teknik silat mereka, siap meledakkan kekuatan tempur puncak mereka. Ketika tiba di sini, mereka sudah tersadarkan. Daratan Beizhen sulit ditembus. Harley Ye membentuk pasukan-pasukan dinasti Dacu yang begitu besar untuk menyerang ke sini, bukankah demi serang paksa? Selain itu, tidak ada cara untuk menghindari pasukan domain iblis. Oleh karena itu, begitu pertempuran ini dimulai, tidak akan ada jalan keluar, mereka mungkin akan berhasil, atau mungkin juga musnah. Buka formasi batasan wilayah. Harley Ye menatap lekat-lekat pada tiang penyangga langit iblis daratan Beizhen. Naga kuno mistik dan Jeanne sudah mulai menyusun formasi yang kuat dengan kekuatan gabungan 90.000 alam langit semu,
cukup untuk membuat lubang di formasi batasan wilayah dengan satu pukulan. Saat ini, di titik paling utara daratan Beizen, hanya ada 7 kaisar iblis yang tersisa tengah berdiri di atas langit ilusi, menjaga tiang penyangga langit iblis. Di satu sisi, mata mereka semua mengarah ke tembok kota Nanchu sambil mengerahkan kekuatan supranatural, seperti bisa melihat semua, melihat situasi perang di Nanchu. Ini benar-benar mengejutkanku. Kaisar Iblis Penghisap Darah berkata dengan sinis, satu dinasti Dacu kecil saja bisa menahan pasukan domain iblis begitu lama, bahkan membunuh 2 kaisar iblis kita, ini sebuah penghinaan. Marah sekali kamu, tapi saat kaisar iblis kegelapan dibunuh, kamu juga tidak membantu. Kaisar Iblis Angin tersenyum tipis. Kaisar Iblis Angin, apa maksudmu? Kaisar Iblis Penghisap Darah melirik Kaisar Iblis Zhou dengan mata menyipit, di matanya ada kilatan cahaya sedingin es, penuh dengan niat membunuh. Tidak ada maksud lain, goda Kaisar Iblis Angin lalu tersenyum. Aku hanya ingin bilang, tidak usah sok bersikap adil di depanku. Kamu, cukup. Kaisar Iblis Bumi mendengus dingin, menyela kata-kata Kaisar Iblis Penghisap Darah. Cepat atau lambat dinasti Dacu akan ditelan, kalian malah membuat keributan di sini, apa tidak takut mempermalukan nama Kaisar Iblis? Aku suka dengar kata ini. Kaisar Iblis Zhou memutar lehernya dengan santai. Mereka hanya sekelompok kultivator rendahan, berapa lama mereka bisa menghentikan kita? Menurut pendapatku, kita, Sebelum Kaisar Iblis Petir selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan menatap langit ilusi di selatan. Bukan hanya dia, tetapi 6 kaisar iblis lainnya semua menatap langit ilusi selatan dengan mata menyipit. Boom! Detik berikutnya, gemuruh yang mengejutkan bergema di seluruh bumi. Kemudian, formasi batasan wilayah daratan Beizen berlubang, dan 90.000 cahaya ilahi masuk ke daratan Beizen. Boom! Segera, daratan Beizen bergetar. Boom! Buk! Duar! Suara ledakan terus terdengar dan bumi bergetar, perlahan dan berirama. Jika didengarkan dengan seksama, itu adalah suara telapak kaki orang yang mungkin mempunyai tubuh seberat gunung yang sedang menginjak tanah, sehingga ketika menginjak tanah yang diinjak bergemuruh. Para prajurit domain iblis segera memegang tembiang perang satu demi satu, mata mereka semua fokus ke arah itu tanpa kecuali. Pada akhirnya, kabut telah menghilang dan sesosok berbaju hitam dan berjubah hitam muncul di depan mata mereka, seperti dewa pembunuh malam. Cahaya ilahi masing-masing saling terjalin dengan niat bertarung yang mengerikan. Lancang sekali. Kaisar Iblis Bara Api tiba-tiba berteriak dengan marah, seolah dia melihat siapa yang menyerang. Bisa-bisanya menyelinap ke sini. Kaisar Iblis Zhou membentak, wajahnya garang dan menakutkan. Bunuh. Kaisar Iblis Bumi sudah menggunakan pedang pembunuh, menunjuk ke pasukan ekspedisi dinasti Dacu. Kemudian, jutaan pasukan domain iblis menembakkan cahaya ilahi, seperti lautan cahaya ilahi, untuk membunuh Harley Ye dan yang lainnya langsung di tempat. Teknik penyusutan ruang. Ubah alam semesta menjadi debu. Jurus pindah posisi. Segera, Harley Ye dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia, melintasi langit ilusi, atau berpindah posisi dan menghindari jutaan cahaya ilahi. Puff, puff, puff. Tentu saja, darah bercipratan, alam langit semu yang biasa-biasa saja langsung dihancurkan menjadi abu, bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas dari nasib buruk. Kalau menang bisa hidup, kalah akan mati. Harley Ye berteriak dan menyerbu ke depan dengan pisau sueling di tangannya, membuat jalan darah dengan satu pisau. Bunuh. Naga kuno mistik dan Jeanne di kiri, Raja Ouyang dan Kaisar Pisau di kanan,
para raja melalui langit ilusi, diikuti oleh 90.000 alam langit semu. Prajurit domain iblis akan berubah menjadi kehampaan di tempat. Bunuh. Pasukan domain iblis seperti lautan samudera, membanjiri langit. Puff, puff, puff. Kedua belah pihak bertarung, darah menodai bumi. Orang-orang terus jatuh dari langit ilusi, ada juga yang terbang ke langit. Gambaran ini sungguh tragis. Walaupun pasukan ekspedisi dinasti Dacu penuh dengan alam langit semu, jumlahnya benar-benar tidak sebanding. Sepanjang jalan, orang-orang di belakang Harley Ye semakin berkurang. Bunuh. Diikuti oleh raungan yang mengejutkan. Para sesepuh dinasti Dacu yang merupakan alam langit semu meledakkan diri dan menyeret puluhan ribu prajurit domain iblis untuk mati bersama. Bunuh. Begitu alam langit semu pertama meledakkan tubuhnya, ada orang-orang yang ikut meledakkan diri satu demi satu. Semuanya sudah berusia lanjut dan terluka parah. Mereka hanya bisa mati untuk membuktikan kesetiaan pada dinasti Dacu. Dilihat dari langit ilusi, itu adalah bunga darah cantik yang mekar di lautan gelap pasukan domain iblis. Melihat adegan ini, 7 kaisar iblis dari domain iblis mengerutkan kening. Mereka dapat melihat bahwa orang-orang gila ini tidak memiliki rencana untuk mundur. Mereka ingin membuka jalan dengan mengorbankan nyawa. Tentu, mereka juga tidak bodoh. Mereka tahu bahwa tujuan dari serangan gila Harley Ye adalah tiang penyangga langit iblis. Bahkan mereka yang biasanya tenang juga tidak dapat menahan diri untuk dikejutkan oleh tindakan kultivator dinasti Dacu. Buka. Di medan perang berwarna darah, satu demi satu cahaya melesat ke langit. Itu adalah satu demi satu alam langit semu dinasti Dacu yang mengorbankan jiwa dan elemen usia. Di bawah sublimasi untuk memperoleh tingkat kekuatan tempur yang lebih tinggi. Mereka tidak berencana untuk kembali hidup-hidup, jadi mereka tidak mempersiapkan jalan untuk kembali. Hentikan mereka. Jenderal Iblis nomor 1 di bawah Kaisar Iblis Angin meraung dan melambaikan pedang pembunuh dengan panik. Nung. Detik berikutnya, tombak perang hitam pekat datang dari langit ilusi selatan, menusuk kepalanya, dan memakukannya ke langit ilusi. Bunuh. Yang beraksi adalah Harley Ye. Dengan satu langkah, dia menggunakan teknik penyusutan ruang lalu melambaikan tangannya, menghancurkan ratusan domain iblis. Kemudian pisau swelling bergerak yang membuat jalan berdarah lain, diikuti oleh naga kuno mistik yang mengerahkan teknik rahasia mistik, membuat jalan berdarah yang dibuat Harley Ye membentang ribuan kaki. Jeanne dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia terlarang dan cahaya yang kokoh untuk melintasi jalur berdarah itu sekali lagi. Ngung. Para raja mengerahkan senjata pembunuh mereka dan menjaga jalan untuk mereka, memblokir serangan domain iblis di kedua sisi. Ngung. Para jenderal iblis domain iblis juga mengerahkan senjata pembunuh dan formasi pembunuhan, menyapu cahaya ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Puff. Di tempat, para kultivator dari pasukan ekspedisi dinasti Dacu hancur berkeping-keping dan kehilangan semangat mereka dalam sekejap. Bunuh. Harley Ye meraung keras dan bergegas ke depan, diayunkannya pisau swelling tanpa aturan, hanya memotong secara acak prajurit domain iblis, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di belakangnya, terdapat lautan mayat dan darah yang menggenang. Para kultivator ekspedisi dinasti Dacu jatuh satu persatu, darah dan air mata menutupi mata mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bersedih, atau bahkan untuk melihat ke belakang. Pengorbanan orang-orang itu membuka jalan bagi mereka untuk menerjang ke tiang penyangga langit iblis. Jalan itu diaspal dengan darah dan tulang mereka. Tiang penyangga langit iblis. Harley Ye menatap langit ilusi utara dengan darah dan air mata di matanya. Bunuh. Dengan raungan mengerikan lainnya, dia menebas seorang jenderal iblis dengan satu pisau, kemudian mengerahkan teknik penyusutan ruang melangkah beberapa ribu kaki jauhnya.
Matilah. Tiga jenderal iblis datang dan bersama-sama menggerakkan tungku tembaga berwarna darah, menekan ke bawah. Enya. Harley meraung dan menebas tungku tembaga berwarna darah dengan satu pisau, menyebabkan ketiga jenderal iblis menyerang dan mundur. Naga kuno mistik datang dari belakang dan menebas seorang jenderal iblis dengan satu pedang. Para raja tiba dalam sekejap, membuka jalan bagi orang-orang di belakangnya. Jeanne, Raja Ouyang dan Kaisar Pisau datang dari langit dan membunuh dua jenderal iblis yang menghalangi jalan dalam satu kali tebas. Bersambung. Bab 1052. Mengerahkan segalanya. Boom. Dinasti Dacu, seperti dikelilingi guntur, bergemuruh dan mengguncang bumi. Di Nanchu, pasukan domain iblis bergegas ke tembok kota. Pertempuran itu sangat tragis dan kultivator dinasti Dacu menderita kerugian besar. Beicu juga jungkir balik, kalau dilihat dari atas. Kekuatan dari 90.000 pasukan ekspedisi dinasti Dacu sangat kecil di antara 90 juta pasukan domain iblis. Tentu saja, 90.000 pasukan ekspedisi dinasti Dacu itu seperti pedang yang tiada taranya, membawa kekuatan ilahi tiada taraf, dan terjun langsung ke langit ilusi utara. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka menghabiskan banyak domain iblis. Dasar tidak berguna. Dengan raungan yang keras, Kaisar Iblis penghisap darah yang berdiri di langit ilusi menerjang. Perang. Di belakang pasukan ekspedisi dinasti Dacu, dua tokoh bergegas keluar lalu memblokir Kaisar Iblis penghisap darah. Dilihat dari dekat, dua raja tidak taraf yaitu Raja Pemakan Jiwa dan Raja Darah bergabung untuk melawan Kaisar Iblis penghisap darah. Mendengus. Dengan dengusan dingin, Kaisar Iblis Petir juga melangkah melintasi langit ilusi, menutupi langit dengan satu telapak tangan dan menghancurkan 9 alam langit semu dinasti Dacu langsung di tempat. Kalian pikir dinasti Dacu sudah tidak ada orang? Raja Demon, Yu Jiangkui berteriak seperti guntur, menopang tubuh iblisnya, memegang tembiang perang dan bertarung melawan Kaisar Iblis Petir dengan Raja Siluman. Adegan pertempuran tiga orang itu sangat besar, sisa pertempurannya saja bisa membuat domain iblis hancur berkeping-keping. Kaisar Iblis Bara Api pun keluar bagai seorang pejuang kebanggaan yang menyapu lautan api kebinasaan. Aku datang. Segera setelah Raja Sihir berteriak, dia mengayunkan tombak perang dan menerjang Kaisar Iblis Bara Api, diikuti oleh Raja Iblis yang bergabung untuk melawan Kaisar Iblis Bara Api. Segerombolan semut. Kaisar Iblis Jiuyu mendengus dingin, dengan keagungan yang tak tertandingi, melangkah melintasi langit dengan satu langkah sambil menginjak tulang-tulang. Di belakangnya ada aura yang mengikat miliaran jiwa makhluk ini, lolongan itu sangat menyakitkan. Perang. Raja Dharma Cakra berteriak seperti guntur dan menerjang ke langit. Bersamanya adalah Raja Yama, dua raja tiada taraf. Mereka semua adalah orang-orang yang bermain dengan mayat sebelumnya. Mereka sangat mirip dengan Kaisar Iblis Jiuyu, ketiganya membuat adegan pertempuran yang luar biasa. Kaisar Iblis Angin juga telah datang, tubuhnya seperti badai, menyapu langit dengan setiap anginnya yang seberat gunung. Ayo bertarung. Leluhur Sekte Langit, Alones, Jelvin Zong dan Kilian Zong naik ke langit dalam satu langkah, dan keempatnya bergabung untuk menghadapi Kaisar Iblis Angin. Di bawah tiang penyangga langit iblis, bagaimana bisa membiarkan kalian lancang? Suara Kaisar Iblis Bumi dingin sampai ke tulang-tulang, menginjak langit ilusi dan sungai darah iblis dalam satu langkah. Dengan keagungan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, sepasang mata seperti mata dewa berkedip-kedip dengan cahaya redup dan petir yang memancar. Ngung. Langit berdengung, Kaisar Pisau dan Raja Ouyang melintasi langit lalu menghalangi serangan Kaisar Iblis Bumi. Boom.
Perang yang menghancurkan dunia pecah dalam sekejap. Beberapa lingkaran pertempuran Kaisar Iblis benar-benar menjadi tempat kematian. Dalam radius puluhan ribu meter, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di daerah itu kecuali mereka yang bertempur dalam perang. Sejauh ini, kecuali Kaisar Iblis Putri Langit yang berdiri di depan tiang penyangga langit iblis, semua Kaisar Iblis lainnya telah terbunuh habis. Kaisar Iblis Putri Langit seperti Raja Tiada Taraf masih berdiri di sana, diam-diam menyaksikan pertempuran berdarah yang tragis. Ekspresinya tanpa emosi manusiawi sedikit pun. Sepertinya gangguan di dunia ini tidak bisa membuat suasana hatinya berubah. Bunuh. Raungan Harley masih mengguncang bumi. Pada saat ini, pasukan ekspedisi dinasti Dacu di belakangnya tidak lagi 90.000 orang, tetapi turun tajam menjadi kurang dari 3.000 orang dalam pertempuran berdarah yang mengejutkan. Seperti yang mereka pikirkan ketika datang, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Puff. Bunga darah masih mekar, indah dan sunyi. Pasukan ekspedisi dinasti Dacu masih berjatuhan satu persatu dan sekarat. Bagaimana dengan alam langit semu? Menghadapi 90 juta domain iblis, mereka masih seperti semut dan akan musnah dalam sekejap. Boom! Segera setelah itu, raungan yang mengguncang langit yang luas terdengar. Raja Darah meledakkan tubuhnya, seluruh kekuatannya diarahkan pada Kaisar Iblis Penghisap Darah. Kaisar Iblis Penghisap Darah mendapatkan pukulan berat yang mengerikan. Sebelum bisa berdiri tegak, Raja Pemakan Jiwa langsung tiba, memeluk Kaisar Iblis Penghisap Darah dan mengorbankan jiwanya dengan darah dan membakar seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tidak, tidak, tidak. Mata Kaisar Iblis Penghisap Darah tampak membelalak. Matanya penuh kengerian, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang muncul dari tubuh Raja Pemakan Jiwa dan kekuatan itu cukup untuk melenyapkan dia yang terluka parah. Kami, dalam kehidupan selanjutnya masih akan menjadi raja. Raja Pemakan Jiwa tertawa, wajahnya sedikit ganas dan matanya yang tua berkabut. Dengan jejak kelegaan, jejak keengganan, jejak kesedihan terhadap dunia, dan jejak kebencian terhadap Tuhan. Dia meledakkan dirinya dan membawa Kaisar Iblis Penghisap Darah ikut bersama. Hidupku sudah layak. Kemudian, tawa seperti itu bergema di malam yang gelap. Raja Demon, Yu Jiangkui dan Raja Siluman juga meledakkan tubuh mereka secara bersamaan. Raja Tiada Taraf ini tertawa dengan berani lalu menghancurkan Kaisar Iblis Petir. Dinasti Dacu harus menang. Di belakang Raja Demon dan Raja Siluman, Raja Sihir dan Raja Iblis yang berlumuran darah dan tulang juga berusaha untuk membakar roh senjata spiritual atribut serta elemen usia yang tersisa. Satu memegang tubuh Kaisar Iblis Bara Api, yang lain memegang kaki Kaisar Iblis Bara Api. Kedua Raja Tiada Taraf itu mencoba upaya terakhir mereka dan juga meledakkan tubuh mereka. Tidak. Kaisar Iblis Bara Api meraung dan ingin melarikan diri, tetapi tangan besar kematian masih menyelimutinya. Dalam raungan itu, Kaisar Iblis Bara Api berubah menjadi abu dan terbang sedikit demi sedikit, mengambang di langit dan bumi. Mempersembahkan jiwa. Raja Yama mendengus pelan, dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Ini mungkin pertama kalinya dia berbicara, tetapi ini juga terakhir kalinya. Dia menyatu dengan Raja Dharma Cakra yang jiwanya juga keluar dari tubuh, lalu berubah menjadi pedang jiwa dewa dan menebas ke lautan kesadaran Kaisar Iblis Jiuyu. Kaisar Iblis Jiuyu meraung, memegangi kepalanya. Wajah dan tubuhnya terdistorsi, jiwanya terjerat oleh Raja Dharma Cakra dan Raja Yama. Itu adalah sebuah abjad kuno lalu seketika meledak diikuti dengan senjata spiritual atribut dan pemusnahan. Ini adalah Kaisar Iblis Tiada Taraf lainnya. Tidak memalukan, namanya adalah Yama. Sejauh ini, para Raja Dinasti Dacu semuanya telah terbunuh.
Mereka yang pernah menjadi raja berkuasa memperebutkan dunia dengan kaisar dinasti Dacu. Namun ketidakadilan Tuhan membuat mereka menyesal seumur hidup. Tahun-tahun telah terbuang, begitu banyak perubahan sampai mereka lupa waktu. Mereka meninggalkan kesombongan raja dan hidup seperti anjing hanya untuk basis kultivasi tertinggi yang malang itu. Mereka semua lelah dan akhirnya lega, semua keengganan dan penyesalan, semua dendam dan kebencian berubah menjadi awan gelap bersama dengan tahun-tahun yang bergejolak di masa lalu dan menjadi mitos yang penuh dengan kehancuran. Guru, muridmu datang. Jelfin Zong dan Qilian Zong mengaum. Lalu mereka seperti para raja mengorbankan jiwa mereka dengan darah sebagai ganti kekuatan tempur tertinggi. Begitu pula dengan leluhur Sekte Langit dan Alones yang sudah pasrah, mereka tertawa bahagia. Bara api dan guntur yang bekerja sama dengan Jelfin Zong dan Qilian Zong untuk memenjarakan Kaisar Iblis Angin, kemudian semuanya berubah menjadi kekuatan penghancuran diri. Tidak. Kaisar Iblis Angin meraung, darah menetes dan menabrak dengan panik, tetapi dia tidak bisa lepas dari kematian. Karena peledakan diri Jelfin Zong dan yang lain, dia berubah menjadi abu terbang. Tidak ada bencana, delusi. Kaisar Pisau dan Raja Ouyang yang berlumuran darah berteriak dengan kencang, lalu bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan gaib supranatural yang dikorbankan dengan jiwa dengan darah. Kekuatan mereka berubah menjadi pedang dewa yang bisa memusnahkan langit dan menghancurkan bumi. Aku tidak percaya. Kaisar Iblis Bumi juga meraung, dia mengorbankan elemen usianya dan membentuk tabir pelindung. Tentu saja, semua ini sia-sia, tabir pelindung gagal memblokir pedang ilahi yang memusnahkan langit. Senjata spiritual atribut dipenggal langsung di tempat dan Kaisar Iblis Bumi yang bermartabat langsung terbunuh. Kaisar Pisau, Aditya, Raja Ouyang, prajurit surgawi Laut Chu, dua mitos dinasti Dacu, semuanya jatuh ke langit ilusi. Tubuh mereka musnah dan hilang. Mata tua yang keruh itu menatap langit berwarna darah ini, tersenyum penuh lelah. Hingga saat ini, semua Kaisar Iblis di bawah Kaisar Agung Iblis Langit, selain Kaisar Iblis Putri Langit, yang lainnya telah dihancurkan. Namun, untuk membunuh mereka, dinasti Dacu juga membayar harga yang sangat besar. Para raja dinasti Dacu, dua legenda, Alones, leluhur Sekte Langit, Jelfin Zong, Qilian Zong, Liko Zong dan masih ada banyak orang yang mati. Melihat bumi yang berdarah, di depan aula partai Tian Xuan dan tirai air ajaib, Teresa Donghuang dan yang lainnya terdiam. Mereka adalah dewa pelindung dinasti Dacu. Seharusnya mereka yang berperang melawan domain iblis, tetapi karena berbagai alasan, dinasti Dacu yang bahkan tidak memiliki kekuatan tingkat langit menggantikan mereka. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Bersambung.